Assalamualaikum, selamat sore Ibu. Waalaikumsalam, selamat sore juga. Sebelumnya saya izin memperkenalkan diri ya Bu. Saya Salma yang kemarin mengaji juga gitu ya. Saya mahasiswa keperawatan di UPI gitu. Kemarin kita sempat udah pengajian dan scoring juga. Nah untuk pertemuan ini kita bakal melakukan intervensi atau tindakan dari masalah keperawatan itu. Nah untuk waktunya kurang lebih 15 menit sampai 20 menit. Apakah Ibu bersedia? Sedih. Oke, jadi lanjut ke masalahnya Bu ya. Setelah saya hitung mengenai scoring diagnosa keperawatannya atau masalahnya itu ya, prioritasnya itu mengenai nyeri di gigi Ibu gitu. Karena kalau udah tahu Ibu sudah sakit gigi kurang lebih berapa lama? Berapa lama ya? Udah 2 tahun udah. Lama ya, dari riwayat itu. Untuk mungkin pertama-tama saya mau nanya dulu, observasi dulu gitu ya, mengenai lokasinya tuh di sebelah mana Ibu kalau sakitnya? Kiri bawah. Di kiri bawah, yang gerahan dulu. Kalau nyerinya tuh pas kapan aja gitu? Paling kalau ada masuk makanan kayak gitu sih. Kalau dipakai buat minyak sakit, sakit. Kalau makanan yang kayak keras gitu ya? Yang keras gitu. Emang kalau dipakai mau makan pasti sakit sih kalau yang bawah. Berarti kalau yang kalau panas dingin gitu juga ngaruh dong? Sensitif. Kalau bisa digambarin gitu ya, rasa nyerinya tuh kayak gimana? Nyut-nyutan. Nyut-nyutan sakit banget, sakit kepala, sakit telinga juga kena gitu. Sakit begitu sakit banget. Kalau bisa digambarin skalanya gitu 1 sampai 10. 10. Sakit banget ya. Iya. Kalau misalkan biasanya Ibu kalau lagi sakit gitu apa yang Ibu lakuin gitu? Minum obat sih ya. Obat apa? Asam mefenamat sama antibiotik paling. Ingatnya aku mau bantuin dulu ini tadi yang aku jelasin jadi mengenai jadi karena tadi Ibu kan sudah bilang 2 tahun ya kurang lebih. Nah kalau di diagnosa itu disebutnya nyeri gigi kronis karena udah lebih dari 3 bulan. Ini ada pengertiannya. Nyeri gigi kronis adalah sakit tidak di gigi, bisa di sekitar gigi atau di rahang yang berlangsung dalam jangka waktu yang lama, bisa terus menerus atau hilang timbul. Penyebabnya apa? Karena kerusakan jaringan gigi, misalnya karies atau lubang gigi. Terus bisa infeksi pulpa itu saraf di ujung akar gigi, dan juga infeksi gusi. Nah, kalau punya infeksinya cukup panjang itu bisa jadi kayak ada penyakit abses atau nanah gitu, nanah di gigi, atau juga periodontitis atau itu kayak penyakit di gusi cuma udah kronis, udah lubang itu udah lebar dan udah melebar ke rahang. Pemicunya bisa tadi yang kayak Ibu bilang karena tekanan saat mengunyah atau makan yang keras-keras atau kayak daging. Juga bisa makan atau minum yang terlalu panas atau dingin, yang manis atau asam juga bisa gitu. Karena langsung kontak dengan lubang gigi gitu ya. Nah terus gimana sih strategi peredakan nyeri gigi? Sebenarnya sama dengan kumur air garam hangat gitu. Karena air garam hangat ini fungsinya buat disinfektan gitu, dan juga untuk melepaskan sisa makanan yang tersangkut, pasti juga mengurangi peradangan pembengkakan. 1 gelas air hangat dan kumur-kumur sampai 30 detik sampai 1 menit. Nah di kumur itu fokusin ke gigi yang sakit, berarti di gigi yang belah kiri ya, di bawah. Habis itu tinggal diludahkan gitu. Yang kedua bisa pakai kompres dingin. Nah, itu fungsinya buat menyempitkan pembuluh darah, karena kan kalau lagi sakit kan berarti lagi meradang ya, lagi melebar. Nah kita pakai kompres dingin biar pembuluh darah itu menyempit dan mengurangi pembengkakan dan peradangan itu. Karena rasa dingin itu bisa ngasih efek yang nanti rasa sementara gitu. Jadi jangan pakai air hangat, itu malah bikin melebar pembuluh darah.
Nah, caranya bungkusin es batu itu, beberapa es batu aja gitu ya, dalam handuk atau pakai kain bersih. Lalu situ tempelin ke pipi bagian luar di area yang sakit gitu. Selama kurang lebih 15 sampai 20 menit. Ulangi sampai rasa sakitnya hilang gitu. Yang ketiga itu hindari pemicu nyeri. Kayak tadi yang makanan terlalu panas, terlalu dingin, manis, asam, atau yang kayak keras gitu. Jadi bisa dipraktekin kalau lagi sakit nyeri gigi. Terus boleh dibuka belakangnya ibu. Jadi baru yang tadi farmakologi ini tuh menggunakan obat dokter natrium diklovenat. Pastinya harus dengan resep dokter. Fungsinya sama untuk mengurangi rasa sakit dan peradangan gitu, karena adanya kerusakan jaringan tadi, misalkan kayak karies gigi atau lubang gigi. Terus yang kedua ada analgesik. Analgesik contohnya paracetamol atau acetaminophen. Nah, fungsinya itu untuk nyeri yang ringan sampai yang nyeri sedang gitu. Atau alternatif kalau misalkan nggak bisa atau nggak cocok pakai ibuprofen atau antiinflamasi tadi, bisa pakai analgesik atau contohnya paracetamol. Yang terakhir ini ada antibiotik. Jadi kan tadi pakai antibiotik ya. Itu fungsinya untuk mengurangi infeksi. Jadi kalau ada infeksi dari bakteri itu biasanya pakai antibiotik. Contohnya ada amoxicillin, metronidazole gitu. Fungsinya untuk menghilangkan infeksi bakteri, dari abses atau nanah atau periodontitis akut atau penyakit di gusi. Nah, kemudian ada teknik non farmakologinya, itu yang nggak pakai bahan-bahan aktif gitu, kayak bahan-bahannya alami. Ada bawang putih, daun jambu biji, kantong teh celup. Cuma teh celupnya ini kantongnya yang peppermint, yang daun mint gitu. Nah, kalau bawang putih fungsinya ini untuk efek antibakteri dan punya sifat anestesi alami atau kayak untuk ngasih rasa gitu. Nah, caranya halusin 1 siung bawang putih, terus campurin pakai sedikit garam atau sejumput garam gitu. Di situ bisa olesin atau tempel di gigi yang sakit, atau juga bisa punya bawang putihnya, bawang putih yang segar gitu di area yang sakit. Nah, kedua itu bisa pakai daun jambu biji. Fungsinya ini daun jambu biji ini punya kandungan anti radang gitu ya, antimikroba, juga bisa membunuh bakteri dan juga untuk meredam nyeri. Nah, caranya itu kunyah 1-2 lembar daun jambu biji, atau mungkin bisa ditumbuk gitu ya sampai sarinya keluar. Lalu habis itu tempel ke gigi yang sakit. Nah, itu bisa juga gunain air rebusan daunnya untuk berkumur gitu. Nah, terakhir yang ketiga ini ada kantong teh celup. Fungsinya sama, untuk memberikan efek menenangkan, terutama dari minyaknya gitu ya, minyak di peppermintnya, dan fungsinya untuk mati rasa ringan. Caranya bisa setelah kantong teh celupnya diseduh, itu kantong teh kantong tehnya tunggu agak dingin tapi masih hangat gitu. Tempelin kantong teh celupnya ke bekas tempelin kantong teh celupnya ke gigi yang sakit. Tuh, yang bisa ditunggu sampai nyerinya agak menghilang. Dan terakhir ini mengenai posisi kepala. Jadi kalau sakit gigi gitu, kalau lagi berbaring atau tidur itu wajib gunain bantal ekstra untuk meninggikan posisi kepala. Harus lebih tinggi aja pada sini. Fungsinya apa gitu? Untuk mengurangi tekanan darah di kepala dan area mulut gitu. Mungkin tadi kan aku udah ngasih edukasi gitu ya, ibu juga bisa dipahami. Untuk meningkatkan pemahaman ibu lagi gitu ya, aku mau sedikit bertanya mengenai materi tadi. Nah, mungkin gampang aja sih Bu, terkait teknik non-farmakologi atau kayak menggunakan bahan-bahan yang alami buat meredakan nyeri gigi, itu bisa pakai apa aja? Tadi saya pakai bawang putih, daun jambu biji, sama kantong teh celup, tapi yang mint kan ya? Iya betul. Sama mengangkat posisi kepala. Iya betul. Cukup mudah ya Bu ya? Ada di rumah? Ada. Oke. Mungkin untuk pertemuan hari ini cukup sekian gitu ya mengenai edukasinya. Mungkin untuk pertemuan besok atau pertemuan selanjutnya kita akan membahas teknik lain dan itu dipraktekin sih. Kita bakal praktekin teknik pijat rahang dan
teknik relaksasinya gitu ya. Pertemuan ini saya cukupkan. Terima kasih atas waktunya. Mohon maaf apabila ada kesalahan dari saya maupun ucapan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum, selamat pagi Ibu. Waalaikumsalam, selamat pagi juga. Gimana kabarnya Ibu? Alhamdulillah baik. Sebelumnya aku izin memperkenalkan diri lagi. Aku Salma, Ibu ya, dari mahasiswa keperawatan di UPI. Kemarin kan kita sudah melakukan intervensi yang pertama mengenai edukasi, gimana sih cara-cara buat meredakan nyeri gitu ya, karena ada berbagai macam bahan alami yang bisa dipakai. Nah, untuk pertemuan kali ini aku izin untuk melakukan intervensi yang kedua, yaitu terkait teknik relaksasi dan teknik pijat gitu ya. Untuk waktunya kurang lebih 15 menit, apakah Ibu bersedia? Bersedia. Oke. Sebelum lanjut ke tekniknya itu ya, aku mau evaluasi sedikit mengenai yang pertemuan kemarin. Kalau Ibu masih ingat gitu ya, strategi apa aja sih yang bisa digunakan untuk meredakan nyeri atau bahan-bahan alaminya gitu apa aja? Oke, bawang putih, daun jambu biji, Iya. sama teh celup yang mint, sama meningkatkan posisi kepala. Iya betul, ingat. Dipraktekin yuk. Iya. Oke. Untuk pertemuan ini kita bakal mencoba mempraktekkan teknik pijat rahang ya. Kalau lagi sakit, lagi nyut-nyutan gitu bisa dicoba. Yang pertama itu kita mulainya jempol ya Bu. Terus posisiin jempolnya di bagian rahang bawah. Ibu yang sakit rahang bawah? Iya, ya rahang bawah. Jempolnya di rahang bawah. Terus ditekan sambil diputar-putar gitu. Nah, 1, 2, 3. Nah, gitu. Itu untuk teknik yang pertama. Nah, juga kita bisa gunain di sini. Itu bisa meredakan meredakan jadi gigi. Caranya, ini ditekan aja sini. Ditekan aja sampai sama 30 detik sampai 1 menit. Sama kita mulai 1, 2, 3. Nah, lebih kayak gitu sih. Nah, sambil neken ini gitu, Ibu bisa gunain teknik relaksasi atau teknik penapasan dalam itu biar lebih tenang juga, karena kan sakit itu nyut-nyutan banget ya. Jadi bisa pakai teknik relaksasi. Caranya itu 4, 7, 8. 4 detik tarik nafas, 7 detik ditahan, 8 detiknya dibuang. Tarik nafasnya pakai hidung, buang nafasnya pakai mulut gitu. Mau dicobain? Boleh. Kita tarik nafas dulu 4 detik. 1, 2, 3, 4, tahan 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, buang 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8 gitu. Boleh saya lagi? Boleh. Tarik nafas 1, 2, 3, 4, tahan 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, buang 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8. Itu bisa dilakukan sambil Ibu nerapin ini, angkat ini gitu, nyerinya dan gigi. Dan sebelumnya gimana perasaan Ibu setelah lakuin tadi tarik nafas juga? Enak sih. Lega Kayaknya tuh iya. Bisa dipraktekin Ibu di rumah, bisa mandiri juga gitu ya. Mungkin sekarang saya mau evaluasi lagi nih Ibu mengenai pemahaman tadi yang cara-caranya. Mungkin boleh Ibu jelasin apa aja titik-titiknya gitu dan bagaimana cara untuk meredakan nyeri. Yang pertama tadi coba pijit rahang bawah yang sakit giginya, pakai ini diputar, terus bisa pijit bagian tangannya ini juga, sama teknik tadi 4, 7, 8 ya? Iya, pernapasan. 4 detik tarik nafas dari hidung, ditahan sampai 7, terus dibuang selama 8 detik. Iya betul, udah paham Ibu ya. Nah, Ibu bisa praktekin di rumah, bisa rutin di waktu kosong, sambil dengan lagu juga bisa biar relax, ataupun saat nyeri gigi gitu. Mungkin cukup sekian pertemuan hari ini gitu ya.
dari banyak pertemuan kemarin, saya mengucapkan banyak terima kasih ke ibu gitu udah mau bantu tugas saya, mau dikaji juga. Semoga ibu sama keluarga sehat selalu ya ibu. Amin, amin, sama-sama. Semoga tugasnya juga bisa cepat beres, Amin. bisa dapat nilai yang bagus, sehat-sehat juga. Yang cukup sekian dari saya. Mohon maaf apabila ada perkataan atau perbuatan saya yang kurang menyenangkan dari pengkajian awal sampai sekarang ya Bu. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.